Kita lihat sekotor apakah olinya. Halo semuanya, kembali lagi di Fahri Hanif. Dan kemarin waktu gua di Instagram kita bikin Q&A, ternyata banyak orang yang nggak ngerti gimana caranya ganti oli sendiri. Dipikirnya yang namanya ganti oli itu harus dikerjakan di bengkel atau sama orang teknisi gitu ya. Ternyata sebenarnya gampang kita ganti oli sendiri. Oke, jadi yang akan kita ganti itu adalah mobil ini. Ini Hyundai Getz 1400 cc, 16 valve, yang kilometernya sudah 200 ribuan lebih. Jadi gue biasanya kalau ganti oli itu tiap 5.000 km. Meskipun beberapa mobil dari baru itu disarankan 10.000 km dari ATPM-nya atau dari pabrikannya. Cuman menurut gue yang namanya oli semakin baru tuh otomatis performanya semakin bagus gitu kan. Yang oli ganti 5.000 sama 10.000 jelas pasti performa mesinnya bagusnya 5.000. Karena oli 5.000 sama 10.000 km itu kan bedanya 2 kali lipat ya. Oli semakin lama dipakai, otomatis performanya semakin jelek. Makanya gue lebih pilih 5.000 km. Apalagi kita akan ganti olinya pakai oli ini nih. Coba panasin. Nah, kita pakai oli mobil super Norway 20 All-in-One Protection. Dia punya 65% better wear protection, jadi dia lebih awet dibandingkan dengan oli-oli lainnya. Terus kalau kita pakai oli ini, dia bisa lebih irit 13% dibandingkan dengan oli yang standar. Full synthetic engine oil with extended oil life. Jadi kalau misalkan tadi gue bilang bagusnya ganti oli di 5.000, sebenarnya pakai oli ini 10.000 pun juga bisa, tapi lebih bagus tetap aja 5.000 gue nyaraninnya. Terus dia ada heat active anti-wear molecule keep engine cool at high temperature. Jadi ketika mobil dipakai lama, kan pasti ada gesekan, panas mesin, itu kan terjadi ya. Dia lebih dingin dibandingkan dengan oli-oli di kelasnya. Dan dia ini cocok buat mobil-mobil Toyota, Honda, Hybrid, dan mobil-mobil lainnya. Oke, jadi kita mau ganti pakai oli ini. Dan sebelum kita mulai, kita harus menyiapkan beberapa peralatan. Contoh, yang pertama adalah baskom. Coba Sen. Baskom ini adalah suatu yang wajib ya. Kecuali mobil kalian mobil Eropa-Eropa yang olinya masih disedot gitu ya. Itu nggak bisa ganti oli sendiri. Tapi kalau ini bisa pasti. Nah, baskom ini gunanya untuk pas kita buka tutup oli bawahnya, kita drain, nanti dia akan masuk ke sini. Jadi nggak meluber kemana-mana. Dan nanti setelah olinya udah keluar gitu ya, ini kita bisa bawa ke bengkel, karena nanti mereka bisa daur ulang. Jadi jangan dibuang ke got gitu, karena itu limbahnya, kan biasanya kalau dari got kan limbahnya masuk ke sungai ya, itu bisa mencemari. Jadi jangan buang ke sembarangan. Oke, kemudian toolkit, kunci-kunci. Tadi udah dicek bawahnya itu kunci 14. Jadi nanti kita buka di bawah, habis itu nanti dia akan turun ke bawah. Dan biasanya kalau kalian mau ganti oli, pastikan mesinnya dingin. Kenapa? Karena nanti pas olinya keluar, tangan kalian kena dikit, itu olinya bisa panas. Jadi kalau lagi panas, mendingan nanti aja ganti olinya. Tunggu dingin, baru kita buka sendiri. Kemudian yang pasti adalah olinya. Dan oli ini tiap mesin tuh beda-beda. Ada yang 4 liter, kalau misalkan Innova itu sekitar 6 liter ya kan. Nah kalau ini kebetulan dia hampir 4 liter, jadi 3 literan sekian. Nah nanti kita akan coba cek aja berdasarkan ini nih. Jadi ada dipstick. Kita bisa ngelihat seberapa tinggi olinya sekarang levelnya. Udah hitam banget ya Allah. Nah, kalau misalkan kalian sulit, sebenarnya paling enak itu pakai dongkrak, diangkat dikit. Habis itu kita putar, kita buka, dan setelah kita buka, dongkraknya turunin lagi. Kenapa? Biar nanti pas di bawah itu bagian mobil itu nggak miring. Jadi takutnya ada sisa olinya. Dan biasanya kalian setelah 3 kali ganti oli, itu pastikan kalian ganti filter oli. Nah, kalau ganti filter oli itu bisa bermacam-macam tempatnya. Kayak misalkan di mobil ini dia ada di kolong, jadi agak susah. Sebaiknya bawa ke bengkel. Tapi kalau ada bagian atas bisa dijangkau pakai tangan, itu kalian bisa ganti dengan sendiri dengan mudahnya. Kalau ini agak susah, dan kebetulan ini olinya gantinya bukan pas ketiga kali. Ini kalau nggak salah ganti oli terakhir udah ganti filter oli. Ya, jadi tadi gue coba ngolong, tapi ternyata mobil ini kan ceper banget ya. Nah, untuk mobil-mobil ceper seperti ini, jadi terpaksa kita harus dongkrak biar naik ke atas, biar kita bisa ngolong sedikit. Kita rem tangan dulu. Udah direm tangan ya? Rem. Itu suara rem. Oke, udah naik ya. Sekarang jadi lebih tinggi. Sekarang saatnya
kita buka bautnya. Oke, sekarang kita tinggal tunggu aja olinya habis ya. Ini kita turunin lagi. Oke, kenapa harus turunin? Karena kan ketika naik dia kan miring ya. Takutnya olinya tuh ada yang tersisa di bagian sebelah kiri karena dia miring. Nah, kita lurusin lagi biar keluar semua. Terus nanti kalau udah habis semua, kita naikin lagi buat nutup plugnya. Kalau nggak ditutup, ntar kita isi oli baru, bocor dong. Udah ya, coba lihat masih ada nggak? Wah, baskomnya kegencet. Harusnya dari sini kelihatan nih. Terus biar lebih lancar lagi keluar olinya, dari atas kita buka. Nah, dah. Kita tunggu saja mungkin sekitar ya 5 menit kali ya, karena cepet kok harusnya. Ya, sekitar 10 menit sudah berlalu. Sekarang kita naikin lagi, pasti udah habis sih. Pasti naikin keluar lagi. Ada suara airnya, tadi udah habis suara airnya. Berarti yang dari sini, kan tadi turun ya, rata ya. Pasti naikin, agak naik dikit, agak keluar lagi tuh olinya. Oli bekasnya. Kita lihat, sekotor apakah olinya? Yuk, kita lihat. Wah. Woho. Mateng. Mateng olinya. Ini pelumasannya udah jelek sekali nih pasti nih. Ini pasti 5.000 udah lewat nih. Hitam bener. Ada yang mau coba? Kecap nomor 1 ya? Kecap. Oke. Oh, masih netes tuh. Masih netes, jadi kita tunggu dulu mungkin sekitar 5 menitan ya. Sekarang, sebelum kita pasang, ini ada baiknya kita lapis pakai apa sih namanya? Kayak isolasi ya, isolasi keran, isolatif. Ini yang biasa buat dipakai di keran, biar apa? Biar nggak bocor. Yuk, kita pasang sekarang. Wah, masih ada, masih ngompol dia. Oke, udah kenceng harusnya ya. Aneh tapi nyata ya. Tapi ada beberapa mobil rental, nggak cuma satu. Itu yang olinya habis gara-gara abang bengkelnya itu nggak kenceng muter si ininya nih, si plugnya tadi, bautnya. Arab pesawat lewat. Karena di sini dekat Halim ya. Apa kalian pasti mau bilang Halim 9 bulan kan? Ya, jadi pastiin harus kenceng. Lebih baik kencengan daripada kelonggaran, karena kan dia kan ada getaran mesin ya. Getaran mesin itu yang bisa bikin bautnya itu longgar. Terus kena polis tidur, kena lobang, itu bisa copot tengah jalan. Ya, lebih dari satu mobil rental kita yang rusak turun mesin gara-gara olinya habis tengah jalan, gara-gara abang bengkelnya nggak kenceng. Jadi kelihatannya sepele, tapi tidak sesederhana itu sebenarnya. Oke, sekarang kita mau isi oli pakai ini nih, mobil super. Ini oli 0W yang harga terjangkau. Mungkin teman-teman nanya, kalau mobil tua pakai 0W gimana? 0W itu kan oli yang lebih encer. Nah, kalau pakai yang lebih encer itu lebih bagus. Jadi lebih ringan kinerja mesin dibanding pakai oli yang lebih kental. Makanya mobil-mobil zaman sekarang itu kebanyakan pakai 0W semua. Dulu tuh oli 0W itu dipakai di mobil-mobil yang kayak supercar gitu-gitu ya. Dan harganya biasanya 0W mahal. Tapi oli mobil ini harganya terjangkau dan dia sudah pakai EPI SP yang terbaru gitu. Jadi standarnya udah tinggi. Yuk, sekarang kita ganti langsung. Nah, kita butuh yang namanya corong. Oke. Buat apa? Biar nggak tumpe-tumpe. Nah, ini gue belinya online di Tokopedia, di official store-nya. Kenapa di official store-nya? Karena gue takut sama namanya oli palsu. Ya, oli palsu itu sangat menyeramkan karena bisa bikin mesin kalian rontok ya. Langsung ganti tuh metal jalan, metal duduk, seher. Wah, habis deh. Kalau kalian tidak sempat ke bengkel, kalian bisa juga gunakan layanan servis di rumah. Langsung aja mungkin cek di deskripsi di bawah. Terus yang bagusnya dari oli mobil ini untuk mengecek keasliannya. Jadi di dalam sini tuh ada QR code, ya. Oke. Nah, nuangnya gimana? Kalau udah pakai ini mah tinggal tuang aja. Nggak perlu pakai teknologi nuangnya. Satu. Nanti kita 3 liter dulu. Habis itu kita cek.
Gue cukup sering sih ganti oli sendiri sih. Karena dulu zaman masih ngurusin rental ya. Wah, mobil mau disewa besok. Ganti oli belum? Ya udah langsung ganti oli buru-buru. Ya itulah. Sedikit cerita. Oke, ini kita udah masukin 3 liter. Sekarang kita lihat udah seberapa penuh. Hah, udah full dong. Tuh, ini kan F-nya di sini ya. Ternyata sudah full. Ya udah, jadi kita cukup 3 liter aja. Nggak nyampe 4 botol. Biar meyakinkan sekali lagi nih, kita cek ya. Oke, udah ya, tuh full olinya. Jadi ternyata dia 3 liter sudah full. Oke. Tadi kita mulai jam berapa ya, Sen? Jam 5. Jam 5 kurang. 5 kurang berapa? 5 kurang 5 kayaknya. 5 kurang 5 ya. Sekarang jam? 5.20. 5.20. Jadi, waktu kita awal bikin video ini sampai selesai, membutuhkan waktu 25 menit untuk mengganti oli sendiri di rumah saja. Cuma siapkan ini, corong, baskom, sama kunci 17. Udah jadi, ya kan? Cepet kan? Nah, jadi buat teman-teman yang mau ganti oli sendiri di rumah, itu nggak usah ragu karena ini pekerjaan yang sangat dasar gitu ya. Kalau kalian belajar mekanik gitu, pasti yang paling dasar tuh ini ya, ganti oli ya, belajar mekanik ya. Dan buat teman-teman yang mau ganti oli, gue sarankan pakai oli mobil, ya kan? Karena selain performanya bagus, dia punya harga yang terjangkau. Bagus buat mobil-mobil kalian, terutama buat teman-teman yang mobilnya dipakai buat harian. Soalnya mobil dipakai harian itu biasanya lebih cepat ausnya dibandingkan dengan mobil yang dipakai cuma weekend doang. Apalagi kalau misalnya kena macet, kilometer nambahnya nggak seberapa. Tapi ketika engine nyala di kemacetan, itu namanya ada engine running time. Jadi kalau misalkan alat berat, itu tuh ganti oli yang dihitung itu bukan seberapa kilometernya, jarak tempuhnya kilometer berapa jalan gitu, enggak. Yang dihitung adalah engine running time. Berapa jam mobil itu, alat berat itu berjalan, dioperasikan. Itu yang menjadi patokan mereka. Ya udah, itu aja mungkin video kita kali ini. Saya Hanif, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian.